Halo, saya Tiara Mardiana. Berikut merupakan tugas analitik bisnis, yakni analisis statistik deskriptif. Oke, saya akan share screen. Berikut merupakan tugasnya. Pertama, find a frequency from whole. Berikut datanya kita copy ke newbook. Oke, ini total ini responsnya ada 1 sampai 150 respons. Nah, ini quality dari kesehatannya. Nah, lalu untuk mencari quality and respondents, quality ini kita copy dulu untuk mencari poin-poin dari penilaian ini. Nah, mencarinya itu dengan remove duplicate data. Nah, kita udah menemukan, jadi dalam quality ini tuh ada fair, good, excellent, and poor. Nah, jadi akan kita buat dari quality ini. Caranya dengan menggunakan rumus COUNTIF untuk menentukan berapa orang yang merasa baik-baik saja, baik atau luar biasa, baik atau sedang tidak baik. Langsung aja kita klik rumusnya yaitu dengan COUNTIF. Oke, dengan range-nya itu this quality, kita copy, kita blok B2 sampai B151. Lalu kita klik lagi kriteria. Kriterianya kita cari yang fair. Oke, langsung. Nah, hasilnya 26. Lalu, kalau misal kita mau langsung cari good, excellent, and poor, ini bisa langsung di copy, tapi dengan syarat mengkunci dulu range-nya. Nah, caranya dengan menambahkan simbol dolar di bagian range, seperti ini. Lalu tinggal kita tarik. Oke, begitu. Lalu selanjutnya tugasnya yaitu membuat make bar chart. Oke, dengan rumus ini kita bisa mendapatkan bar chart itu dengan mengklik insert, lalu pilih chart, bar chart. Di sini ada banyak modelnya, boleh dipilih. Kita pilih ini aja ya, yang 3D bar. Oke, nah di sini kita sudah dapatkan chart title-nya. Kita ganti menjadi help. Oke, di sini kita bisa mendapatkan bar chart dari pool, excellent, lalu good 75, dan V 26. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 1. Terus selanjutnya kita tambahkan sheet untuk yang kedua, yaitu Open Data Health Living and High School. Oke, next dulu ini. Segera banget, jadi mengganggu. Selanjutnya kita copy data health living. Kita copy, kita paste di sini. Lalu untuk soal pertama, yaitu analyze descriptive statistic. Nah, analyze descriptive statistic ini kita menggunakan rumus statistik tools di data. Nah, ini dia data analis. Pertama kita klik dulu data analis, lalu kita pilih descriptive statistik. Oke.
Lalu range-nya kita pilih untuk yang healthy dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita group by column. Output range-nya kita taruh di sini. Ya, outputnya kita taruh di sini. Lalu kita klik summary statistiknya, confidence level for minus 95%. Lalu kata large and kata smalls-nya kita pilih satu dan satu. Klik OK. Nah, ini dia muncul data statistiknya dari yang help. Kita ganti nama ini menjadi help. Oke, selanjutnya kita buat untuk column heavy, exercise, and smoking. Caranya sama seperti tadi ya. Ini untuk heavy. Saya cek dulu di record atau belum. Sebentar. Oke, udah di record. Oke, selanjutnya kita buat tadi exercise and smoking. Kita ganti range-nya dari yang exercise. Oke, ini lalu untuk output range-nya kita masukkan di sini. Kita oke. Ini untuk exercise. Selanjutnya untuk smoking. Sama ya, kita pakai data analis. Lalu kita pilih yang ini, smoking. Oke, di sini di P2 untuk output range-nya. Semuanya sama, statistik sampai sini. Sama semuanya, kita klik OK. Ini untuk smoking. Oke, jadi data ini untuk menentukan kesehatan seseorang dari heavy exercise and smoking. Nah, dari data statistik ini, kita menemukan mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, count, large, small, and confidence level. Oke, setelah kita menemukan analysis descriptive, yang kedua, make a histogram from the data. Yang kedua, make a histogram from the data. Cara membuat histogram, kita pakai lagi data analisis tadi. Data analisis, lalu kita pilih yang histogram. Nah, di dalam histogram ini kita membutuhkan bin range atau skala. Ya, kita buat dulu di sini bin range-nya. Bin range. Kalau kita lihat dari nilai healthy, ini kebanyakan tuh rata-rata dari 8 sampai 78. Karena min-nya juga 84,9, lalu mediannya juga 85. Maka kita buat di sini 70, dari 75. 75, lalu 80, 85, ini sebagai mediannya. Lalu 90 dan 95, ini bin range-nya. Lalu kita buat histogramnya dengan data analisis. Buat histogram, oke. Lalu range-nya itu dari healthy. Ya, ini healthy. Ini sudah. Lalu kita klik bin range-nya. Nah, ini dia bin range-nya ya. Ini bin range-nya 75 sampai 95. Lalu output range-nya kita akan taruh di sini. Di I.3. Oke, semuanya sudah. Lalu kita klik yang chart output. Biar keluar chartnya ya. Oke, mungkin loading.
Sebentar. Oh ini dia. Di sini ya, kita hapus dulu. Yang satu ini. Oke, ini chart histogram. Histogram chart untuk health. Oke, selanjutnya kita akan buat yang FV ya. Kita buat bin range-nya. Kita lihat dengan kita besarin dulu ini. Sheet-nya kita besarin dulu. Kita lihat dari FV itu mediannya 23,3 itu nilai tengahnya. Maka dari itu kita akan buat bin range-nya dari 15, 15, 20, 25, ya, 25, lalu ini 30, dan 35. Jadi bin-nya. Lalu seperti tadi, caranya sama dengan menggunakan tools data analysis, histogram, klik OK, dengan range-nya itu kita pilih yang FV. FV, lalu setelah itu bin range-nya kita pilih ini. Oke, ini output range-nya kita pilih di sini, di I32. Lalu chart output-nya jangan lupa diklik. Oke, ini dia. Kita lihat mungkin di atas. Nah, ini dia. Bin dari FV, histogram dari FV. Ya, bisa kecilin dulu. Oke. Nah, ini dia. Histogram dari FV. FV ya. Oke, di sini kita bisa menemukan data. Paling banyak itu antara 25 ya. Sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang exercise. Exercise bin range-nya. Kita lihat mediannya seperti tadi. Median dari exercise itu 50. Maka dari itu kita buatnya dari 40 ya. Kita buat 40, 45, 50, 55, 60. Oke, setelah itu kita seperti tadi, klik data, data analis, lalu pilih histogram. Oke, range-nya jangan lupa diganti range dari exercise. Range dari exercise, terus kita pilih bin-nya, bin range-nya itu yang exercise bin range. Lalu output range-nya jangan lupa diklik, nanti nabrak sama yang sebelumnya. Oke, ini chart output jangan lupa diklik. Oke, ini frekuensinya. Ada more 1. Ya, mungkin mau ini lebih. Oke, ini ada more. Jadi ada yang lebih dari 60. Itu ada 1. Oke, nggak? Ini dia. Kita tulis di sininya dari exercise. Oke, yang terakhir kita buat dari data smoking. Smoking bin range. Ya, kita lihat median dari smoking itu 12,9. 12,9 itu kita ambil 15, berarti 5, 10, tengah-tengah 15, lalu ada 20 dan 25. Kita klik data, data analis, klik histogram, oke. Lalu range-nya kita ganti dari smoking. Seperti ini. Oke. Lalu bin range-nya kita ganti yang smoking bin range. Ini. Lalu output range-nya kita pilih yang ini. Di I53. Lalu contoh output. Oke. Ini frekuensinya, ini histogramnya.
Kita taruh di sini. Oke. Ini deh Instagram ya. Tidak ada more ya, semua rata-rata ada 10, lalu almost ada 15, how 20, lalu ada 25. Tulis di sini. Smoking. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Calculate J-scores. Nah, nomor 3 ini calculate J-scores. Oke, calculate J-scores ini kita ambil dari standardize ya, rumus standardize. Nah, ini standardize nanti dikurang min, lalu dibagi standar deviation. Dari yang kita dapat dari analisis deskriptif statistik sebelumnya. Nah, dengan asumsi kita pilih satu dari health, lalu satu dari EV, exercise, dan satu dari smoking. Nah, kita copy dulu ya di sini untuk state-nya, untuk negaranya. Oke, lalu ini J-scores untuk health. Oke, rumusnya standardize. Fx ini fungsi, lalu kita pilih yang statistical, ini ya, ganti statistical, lalu cari standardize. Nah, ini dia. Standardize, oke, lalu X, min, standardized deviation. Jadi, ini rumusnya tuh dari nilai kita dikurang min dibagi standard deviation. Ini healthy-nya pertama, lalu min-nya itu ini, 4, lalu standard deviation-nya itu ini. Standard deviation. Oke, nah seperti ini. Oke. Atau dengan rumus tadi ya, data ini contoh, data ini, oke, dikurang dengan min, kayak gini, lalu dibagi dengan standard deviation. Sama ya, gitu rumusnya. Atau bisa dengan kayak gini rumusnya, standard deviation. Oke, lalu bagaimana biar langsung dapat data, kita blok aja, kita blok turun dengan caranya mengkunci min dan mengkunci standard deviation, yaitu H4 dan H8 ya. Cara dengan menambahkan ini ya, simbol dolar di sini. Oke. Oke, langsung bisa kita tarik kayak gini. Oke, langsung keluar ya. Lalu selanjutnya kita cari J-scores dari Evi, juga dari exercise, dan smoking. Oke, mesti sama standardize. Kita copy aja boleh. Standardize C2. Kita lihat C2 oke. Nah, ini bukan H4. Tadi udah di copy ya. Udah dikunci. Jadi dia nggak bisa berubah. Ini dia K4. Lalu untuk standard deviation-nya K8. Nah, ini kita kunci. Lalu selanjutnya sama. Untuk exercise ini juga kita pakai standard deviation. Dari rumus ini boleh cari di sini. Di bagian statistical. Standardize. Klik OK. X-nya itu nilai exercise. Lalu min dari exercise, dan standard deviation-nya. Ini ya, 5,4. Oke. Kita kunci dulu min sama ininya. Standard deviation-nya. Oke, selanjutnya smoking ya. Kita copy aja kalau gitu.
Smoking ini dari E2 nilainya, E2. Lalu ini bukan N4 ya, tapi untuk smoking itu ada di sini, Q4. Lalu juga Q8 ya, standard deviation-nya. Dan kita kunci dulu. Oke, oke. Lalu ini J-score untuk setiap sel ya. Tinggal kita tarik. Oke, ini J-score-nya. Jet scores, sorry, jet scores. Lalu selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 itu untuk calculate Sharpe ratio. Nah, calculate Sharpe ratio ini kita gunakan per variable, yaitu health, AP, exercise, and smoking. Health, sorry, health, AP, exercise, and smoking. Oke, dengan asumsi return-nya itu 10%. Jadi rumus dari sub ratio ini return dikurang RF, gitu ya, dibagi standard deviation. Oke. Sub ratio itu return-nya kita masukkan 10%. Sorry, 10% kurang 3,5% dibagi dengan standard deviation. Oke, ini untuk health. Lalu kita bisa copy untuk yang AP dengan ganti standard deviation-nya itu ada di sini, K8. Lalu untuk exercise, kita ganti standard deviation-nya itu ada di N8. Lalu untuk smoking, standard deviation-nya ada di Q8. Nah, kita dapetin Sharpe ratio dari health itu 0,018 atau 1,8%, FV 1,7%, exercise 1,1%, 1,2%, lalu untuk smoking 2,2%. Lalu selanjutnya kita yang kelima, find a correlation between the variable. Oke, ini menetapkan hubungan antara variabel. Jadi kita buat yang pertama, variabel health, antara health dan FV. Lalu yang kedua, antara health dan exercise. Lalu juga antara health dan smoking. Oke, caranya itu dengan menggunakan rumus statistik. Kita cari di sini, statistik, lalu bagian correlation. Corel, kita lihat, cone, nah ini Corel. Corel, array 1. Oke, kita pakai yang awal ya. Kalau array satunya itu how, lalu array 2-nya itu FV. Karena kita mencari hubungan korelasi antara health dan FV. Oke, hubungannya 48%. Lalu yang kedua exercise. Kita cari lagi di bagian statistical, Corel. Array satunya itu health. Ya, hubungan kesehatan dan lalu pengalaman. Eh,
Lalu antara kesehatan dan smoking. Oke, lalu alai duanya itu hmm, ini merupakan correlation antara variable health epi, health exercise, and health smoking. Lalu selanjutnya define mean and median. Nah, mean and median dari masing-masing ini sudah kita dapetin di data analisis ya. Jadi tinggal kita copy aja health, epi, exercise, and smoking ini. Tinggal kita isi meannya itu dari health rata-ratanya itu ini. Mediannya itu ini H6. Lalu untuk epi di K2 ini udah pasti K6. Untuk exercise minnya, lalu untuk mediannya, untuk smoking minnya, and mediannya. Oke, ini untuk data healthy living. Oke, kita akan melakukannya sekali lagi untuk data high school. Caranya seperti tadi, kita ambil dari sumber datanya, lalu kita copy di atas kerja kita. Nah, yang pertama kita cari analyze data statistik. Oke, nomor 1. Analyze data descriptive statistik. Ya, rumusnya sama seperti tadi. Kita pakai ini statistik tools di bagian data. Data analis, lalu kita pilih descriptive statistik. Oke. Dengan range pertama itu kita pakai dari matematik. Oke. Lihat kolom output range-nya kita masukin di sini G3. Oke. Nah, ini dia. Data statistik dari ini. Lalu selanjutnya writing. Data analisis, descriptive statistik, range-nya kita ganti dari kolom writing. Ini, oke. Seperti ini, kalau kolom output range-nya kita taruh di sini, di J. Summary statistik, lalu confidence level for minus 5, large and smallest-nya satu-satu. Oke. Ini untuk variable writing. Selanjutnya untuk variabel task takers. Analis, statistik. Ini range-nya. Lalu output range-nya ini. Summary, semuanya kita klik.
Klik OK. Ini untuk tes sectors. Okay, I will make a histogram from the data. Oke, pertama kita cari dulu bin-nya. Bin range-nya itu kita lihat mediannya 449. Oke, maka dari itu kita buat dari 300, 450, 500. 49 kita buat dari 350, 400, 450, 500, dan 550. Oke, kita buat 6. Lalu cara dengan data analis, klik histogram, oke. Input range-nya itu kita dapat dari map. Oke, bin range-nya kita dari sini, yang tadi kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu output range-nya kita klik di sini ya, di sini. Oke, di sampingnya saja. Oke, jangan lupa klik chart output. Kita klik OK. Nah, oke, berikut histogram dari map. Kita ganti nama menjadi map. Oke, dari histogram ini kita dapat ada satu nilai yang lebih dari 600. Lalu nggak ada nilai yang di antara 500 dan 550. Almost nilai itu ada di antara range 400 sampai 450, yaitu ada 8. Selanjutnya riding, bin range. Kita lihat median dari riding. Mediannya itu 429. Maka kita buat bin range-nya sama ya. Nah, rata-ratanya hampir mirip. Rata-ratanya 449 dan 429. Jadi kita buat skalanya itu sama. Oke, caranya data analis, histogram, klik OK. Time range-nya kita ganti, jangan lupa jadi di bagian white-nya. Range writing. Oke, habis itu untuk bin range-nya. Oke, kita pilih ini ya, bin range. Setelah itu untuk output-nya di samping bin range, klik. Oke, chart output jangan lupa diklik. Dari berikut histogramnya ya. Ya, paling ke atas. Kita turunin dulu ke bawah. Untuk histogram riding. Sini riding. Oke, lalu yang terakhir histogram dari test taker. Test taker, kita lihat dulu mediannya. Mediannya itu 135. Oke, pada itu kita buatnya dengan 50, 100, 150, 200, 250. Ini range-nya ya. Bin range-nya. Oke. Caranya sama seperti tadi, data analis. Data analis, histogram, oke. Lalu range-nya kita ganti jadi range dari test takers. Test takers, terus bin range-nya kita ganti dari bin range test taker. Kalau untuk output range-nya kita taruh di samping sini aja. Chart output-nya jangan lupa diklik OK. Oke.
Lalu berikut histogramnya. Oke, kita naik lagi. Udah kelihatan histogram dari uh, test takers. Oke. Ganti di sini nama jadi test takers. Ya. Oke, berikut histogram dari tiga variabel math, reading, and test takers. Dan ada 7 more dari test takers. Mungkin skalanya ini berarti kita kurang tambah satu tadi ya. Apa? And almost itu ada di nilai 100 sampai 150 dari test takers. Oke, selanjutnya kita mencari calculate J-scores seperti sebelumnya. Di sini kita tambah dulu yang ketiga, calculate J-scores. Jadi kita tulis dulu di sini schoolnya. Kita copy. Ya, kita copy. Schoolnya, mungkin ini kita J-scores-nya kita taruh di bawah sini ya, biar lebih terlihat. Ini dia calculate J-scores. Kita copy dulu untuk schoolnya. Lalu ini math, ini writing, ini test takers. Oke. Rumus J-scores. Tadi standardize. Oke, kita lihat lagi di sini J-scores. Rumusnya standardize. Terus di sini di statistical kita cari standardize. Ini dia standardize. Oke. Lalu X itu nilainya. Nilai dari sel 1. Untuk sekolah 1 matematikanya di B2 456. Lalu mean dari math-nya itu 461. Standard deviation-nya itu 71. Oke, maka kita dapat J-scores-nya itu 0,07. Oke, selanjutnya untuk writing. Sama seperti tadi, standardize. Kita pakai rumus standardize. Nah, ini standardize. Klik OK. X-nya di sekolah 1 writing, yaitu C2. Lalu mean dari writing-nya itu 445. Dan standard deviation-nya itu 76. Oke, kita dapat J-scores itu 0,028. Lalu untuk test takers-nya, standardize. Oke. Lalu untuk X-nya itu sel pertama, test takers dari sekolah 1 yaitu D2. Setelah itu mean-nya itu 193 dan standard deviation-nya itu 115. Klik OK. Nah, muncul 0,3. Untuk mencari nilai lainnya, jangan lupa untuk mengunci dulu mean dan standard deviation-nya. Ini. Ini juga sama, kita kunci dulu dengan menambahkan simbol dollars. Oke, ini juga ya. Ini, oke. Scores lalu tinggal kita tarik. Sudah. Berikut nilai Z-score dari 3 variabel, math, writing, and test takers. Oke, selanjutnya nomor 4 kita mencari calculate Sharpe ratio dengan risk-free rate-nya itu 3,5 dengan asumsi 10% ya. Return-nya 10%. Kita cari dari math, lalu writing, lalu kita cari dari test takers. Ini test takers-nya. Oke, kita sering mungkin terlalu besar ya. Kita tarik aja sedikit. Oke.
Mencari set ratio itu rumusnya dengan asumsi dari return dikurang dengan display rate-nya. Oke. Lalu dibagi valuation itu dari beta standard deviation. Ini. Ini untuk make. Lalu untuk writing, kita copy. Dan kita ganti standard deviation-nya itu ini. Oke, kita ganti standard deviation dari test takers. Itu ini. Jadi kita dapat shape ratio dari make itu 0,0009, weighting 0,00085, test takers 0,00056. Lalu selanjutnya kita mencari correlation between the variable. Correlation antara make and weighting. Lalu correlation make dan test takers. Rumusnya dengan menggunakan rumus correl atau correlation. Ya, tinggal kita isi aja range dari array satunya itu kita ambil mid, lalu yang kedua kita mencari hubungan antara mid dan weighting. Oke, 0,96%. Untuk selanjutnya kita cari correlation antara mid dan test takers. Mid-nya kita copy. Ini. Lalu test takers. Oke, ini. Korelasi antara mid and weighting itu 0,96. Lalu mid and test takers itu 0,01. Selanjutnya kita mencari divine, mean, and median. Jadi nilai rata-rata dan nilai tengah dari setiap variabel. Ini untuk mid, ini untuk weighting, ini untuk test takers. Langsung aja kita copy dari data analisis yang kita punya. Ya, ini untuk sorry. Untuk min-nya. Lalu untuk mediannya. Ini. Untuk range, min-nya itu ada di K5, yaitu 445. Dan mediannya itu ada di K7, yaitu 49. Test takers 193 min-nya. Lalu mediannya itu 135 ada di N7. Ini dia. Min and median dari math, writing, test takers 461, 445, 193. Lalu untuk median math, writing, and test takers 449, 429, dan 135. Oke, selesai sudah. Tugas tentang analisis tips statistik. Ini untuk high school. Ini untuk health living. Ya. Dan ini untuk mencari bar chart dari quality and hub. Ini quality-nya dan ini respondennya. Oke. Oke, selesai sudah worksheet dari pengerjaan tugas analitik bisnis. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.